Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kita bisa bertemu kembali. Hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana cara menganalisis soal melalui Google Form ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah jaringan internet ya. Jadi kita menganalisis secara online, tapi nanti kita bisa mengedit secara offline gitu. Nah, yang pertama kali kita buka adalah Google Form-nya, kita pilih yang ingin kita analisis dulu. Jadi kita menganalisis satu-satu dulu ya. Lalu kita klik respon, lalu kita klik spreadsheet-nya, warna hijau ini ya. Kita klik spreadsheet, nanti akan muncul seperti ini ya. Hasil analisisnya kan seperti ini ya teman-teman. Nah, terus setelah itu kita klik add-on, dapatkan add-on. Nah, kita itu menganalisisnya dibantu dengan Flu baru ya. Jadi kita harus menginstal. Nanti ini diklik terus klik install. Nah, di sini saya sudah menginstal, jadi tertanda terinstall ya teman-teman. Nah, terus setelah itu kita klik add-on. Nah, Flu baru di sini tadi yang sudah kita install akan muncul di sini. Kita klik Flu baru, lalu kita klik Advanced dan Advanced Option. Nah, di sini adalah kita akan mengatur nilai KKM ya. KKM-nya berapa? Nah, di sini ada kelipatan 5, tidak bisa 72, 73 itu tidak bisa. Jadi kita pakai yang standar saja gitu. Yang range 5 yang ada di sini pilihannya. Setelah itu kita klik submit ya. Submit. Nah, setelah itu kita balik lagi ke add-on Flu baru Grade Assignment yang paling atas ini, kita klik Grade Assignment, diklik. Nah, Flu baru Grading Step 1. Step pertama adalah kita akan mengatur yang bukan soal kita jadikan identify student. Sebentar ya, mohon maaf. Oke, kita ulangi ya. Add-on Flu baru Grade Assignment. Nah, Flu baru Grading Step 1 di sini adalah yang bukan soal kita jadikan identify student, kayak skor, mata pelajaran, kelas, kita jadikan identify student. Diklik aja di sini, kita kasih identify student. Terus yang soal itu adalah nomor 1 sampai berikutnya ya. Itu nanti dari sananya sudah dipilih normal grading, sudah dari sana ya. Jadi nggak usah diubah lagi. Yang kita ubah yang bukan soal ya. Kita jadikan identify saja. Gitu ya. Lalu kita continue. Nah, setelah itu kita masuk ke Flu baru Grading Step 2. Step 2 ini adalah kita akan memilih nilai anak yang paling tinggi. Nah, di sini ada yang nilai 100, kita klik ya, yang sebelah kiri ini kita klik. Lalu kita pilih continue. Pilih satu aja ya. Nah, setelah itu kita tunggu proses analisisnya. Nah, di sini kita main di jaringannya ya, teman-teman. Jika jaringannya agak lambat, berarti nanti prosesnya agak lambat gitu. Misalnya sinyalnya banyak, nanti prosesnya juga cepat. Gitu ya. Nah, ini masih ditunggu ya. Nah, modelnya sama seperti Excel. Kalau kita mau lihat yang aslinya, kita klik yang Student Submission. Nah, ini adalah aslinya dari Google Form. Lalu yang udah hasil analisis, pilih Grades ya. Kita klik Grades yang analisis ya. Nanti ada tulisannya
jika analisisnya sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai itu nanti ada tulisannya di sini complete. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, ini nanti kita bisa lihat hasil analisisnya per anak, kita bisa lihat. Nah, di sini misalnya nih namanya Ragil ya. Ragil ini dari 35 soal dia mendapatkan poin 34, berarti dia ada salah satu. Nah, jadi persenannya 97,14%. Kita bisa dilihat salahnya di mana gitu ya. Nanti kita bisa analisis, ini masih proses ya teman-teman, kita tunggu dulu. Jadi tadi kita bisa menganalisis per anak atau analisis per soalnya ya. Soal nomor 1 itu analisisnya gimana, soal nomor 5 bagaimana, itu nanti kita bisa analisis soalnya. Ini sampai angka-angkanya muncul semua itu. Nah, di sini ada flu baru grading complete, berarti sudah complete, sudah selesai. Nah, tinggal kita proses gitu ya. Nah, di sini yang saya bilang tadi, ini adalah kapan mereka kumpulin, ini skor, mata pelajaran, kelas, ini anak-anaknya, total poin, persen, terus ini soalnya ya. Jika tertanda 0 itu berarti anak tidak bisa menjawab. Jika tertanda 1 itu berarti bisa menjawab, sama seperti analisis seperti biasanya ya. Nah, ini adalah persenan dari per anak, setiap anak ya. Tapi jika kita lihat ke bawah, nah ini ada persenan untuk setiap soalnya. Jadi jika dia berwarna oranye di sini, nanti ada soal yang berwarna oranye, itu adalah soal yang kurang ideal. Artinya hanya 21,38% siswa yang bisa menjawab dari soal ini. Berarti soal ini sebaiknya diganti agar siswa lebih paham dalam menjawabnya gitu ya. Nah teman-teman, ini kan masih acak-acak nama-namanya. Kita bisa mengatur di filter. Jadi bagaimana cara memunculkan panah ini? Kita klik filter ini ya. Nah, kita klik panahnya, kita urutkan dari sheet A sampai Z. Jadi biar lebih, nah ini kan agak lebih rapi ya. Lebih rapi. Nah, setelah itu kita bisa download file ini untuk kita edit. Ini kan bahasa Inggris, ini juga bahasa Inggris, mungkin kita edit bahasa Indonesia bisa. Kita klik file, download Microsoft Excel. Nah, nanti silakan di save dokumen yang bisa disimpan yang kita ingat ya. Setelah itu kita buka Excelnya. Nah seperti ini adalah tampilan Excelnya ya. Tadi student submission ini adalah aslinya ya. Dimana analisisnya ada di grades. Kita buka grades. Jangan panik ya kalau ada ini, berarti dia harus bisa dibesarkan nanti kolomnya ini ya. Nah, setelah itu teman-teman, ini bisa kita edit, bisa kita tulisin ganti analisis apa gitu. Analisis soal bahasa Arab sebagainya gitu ya. Diganti dengan bahasa Indonesia bisa. Nanti tinggal diedit lah teman-teman ya. Jadi analisis seperti ini. Nah, yang berwarna merah ini teman-teman itu nilai yang di bawah KKM.
Jadi nanti bisa diatur. Mana salahnya dia seperti itu ya, teman-teman. Begitu caranya, nanti tinggal diedit. Ini bahasa Indonesia, judulnya apa, terus mau pakai kop dari setiap sekolah juga bisa. Dan ini adalah summary atau kesimpulannya dari 35 soal. Rata-rata poin yang bisa dikerjakan anak-anak adalah 32,7 itu ya. Lalu nanti bisa kita print gitu. Nah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan analisis soal melalui Flubaro di Google Form. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan oleh teman-teman semua gitu ya. Kurang lebihnya, jika ada kesalahan dari saya atau dari petunjuk saya ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Oke, so, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.